seperti dulu saya kemarin masih SD Pak ya. Itu masih SD dulu saya mulai. Masih SD dulu saya Pak Sundari, Bapak Gardi dan teman saya Pak Rudi. Saya mau sedikit cerita saja dan singkat. Dulu beliau adalah guru saya. Alhamdulillah atas berkahnya kami diantar sampai sekarang menjadi dokter. Sepupu saya juga menjadi dokter, sekarang ngajar di UNTA. Ini buat ini semua beres alhamdulillah. Jadi itu berkah ini. Jadi teman-teman ada yang jadi dokter, ada yang jadi jadi seleting di angkatan bapak-bapak jadi dokter banyak yang jadi. Ada yang jadi dokter, ada yang jadi dokter. Ada yang jadi dokter. Tidak. Lagi kalau di pidana banyak perawatan. Alhamdulillah. Dan kami sekarang saya perkenalkan dulu nama saya Nabi Budi. Saya alamatnya Palangan Komunikasi. Dan alhamdulillah karena berkat ilmu sehingga kami ditugaskan bisa ngajar di Surabaya di kampus Dokter Surabaya. Berangkatnya kami bukan dari orang kaya, malah kami dulu saya dulu waktu saya lagi jalan kaki. Waktu saya itu saya masih ingat ya, kebanyakan itu jalan kaki setiap pagi. Jauh itu ditempuh setiap hari dan sorenya itu kadang-kadang ada mobil sehingga kami harus jalan kaki balik. Nah, alhamdulillah karena hasil jerih payah dan usaha, akhirnya kami bisa melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi, ke SMA. Di SMA pun kami tidak biaya, sambil cari usaha, sambil saya jadi supir. Biaya supir itu saya jadikan saya biayakan untuk pendidikan. Sampai akhirnya kuliah S1 di UIN dan lanjutkan lagi ke Surabaya, terus ke Malang. Akhirnya sekarang di S2-nya di Dr. Sutomo Surabaya dan di sana juga dua Magister Ilmu Pendidikan dan Magister Ilmu Komunikasi. Setelah lulus di sana, saya alhamdulillah langsung diangkat menjadi dosen di lulusan Dr. Sutomo Surabaya dan kami sempat melanjutkan lagi ke tingkat doktoral, ke kuliah doktor. Doktor itu biasanya kuliahnya terakhir juga. Karena spesifik ilmunya. Setelah sedikit ada kelupaan, maafkan ada orangnya. Ini S1-nya 2S juga. S1 bahasa Inggris, S1 SOC. Saya lupa tadi saya sampaikan. Sebenarnya masih mau S1 dan sudah banyak sekarang diikuti S2S itu. Apalagi ini sudah S2, 4S plus S3. Jadi itu keliruan atau kekurangan saya terangkan. Waktu saya kuliah di Malang betul banyak. Oleh itu sampai di sini mudah-mudahan akhirnya ini bisa 2 kali. Pagi kuliah, sore kuliah. Terima kasih Pak. S1 jadi intinya apa? Saya juga santri. Ternyata juga santri. Saya nanti ada teman saya juga yang namanya yang dilalui Tata Madi yang punya kursus bahasa Inggris itu. Dulu beliau Ustaz. Dan ternyata ketika pulang ke rumahnya Allah menakdirkan dia bisa buka kursus yang bisa menjadi besar. Jadi itulah perjalanan kami sehingga saya sekarang bisa ngajar di mana-mana berkat ilmu ini. Nah, oleh karena itu kami ingin berikan motivasi kepada adik-adik. Adik-adik ini adalah generasi masa depan bangsa. Masa depan adik-adik ini dengan masa depan saya itu beda. Kalau masa saya itu kan masih belum ada teknologi kan. Sekarang ini masa-masa adik-adik ini adalah masa-masa teknologi yang disebut dengan 4.0. Apa 4.0? 4.0 itu semuanya serba teknologi. Makanya kata orang filsafat itu di era sekarang ini yang harus dikuasai itu ada 3. 1. Ilmu pengetahuan. 2. Bahasa. 3. Teknologi.
Jadi kalau ini dikuasai, insya Allah bisa bersaing. Kenapa? Karena nanti eranya kan sudah berubah, lebih drastis sekarang. Makanya kurikulum sekarang di sekolah itu berubah-ubah kan? Kenapa? Mengejar perkembangan zaman, dikejar terus seperti itu. Jadi bapak adik-adik ini mengapa harus kuliah? Nah di kuliah ini sebenarnya adalah media untuk mentransformasi keilmuan antara dosen dengan mahasiswa. Nah oleh karena itu nanti kebutuhannya nanti berbeda ketika adik-adik ini pulang, maka nanti akan kebutuhan itu akan berbeda. Jadi Anda bisa mampu ilmu agamanya, tapi juga mampu ilmu umumnya dan ilmu teknologi. Nah, oleh karena itu saya mengharapkan adik-adik ini tetap semangat, walaupun ada di sini kuliahnya 1 minggu 2 kali, tapi ternyata kalau diikuti secara terus menerus, insya Allah akan bisa menyerap keilmuannya. Itu yang kami inginkan agar apa? Kenapa? Karena dulu ini beda dari sekarang ini. Kalau dulu saya kuliah itu kan jalan kan, harus ke kampus ke UI dulu, terus kemudian jalan. Sekarang Anda ini diantarkan sekarang. Pendidikan diantarkan dan murah. Saya saja dulu untuk bisa kuliah itu harus jual sepeda motor. Saking untuk bisa kuliah. Nah sekarang ketika perguruan tinggi ini sudah mulai diantarkan kepada Anda, masa Anda akan biarkan Darussalam Anda tinggal mondok di sini langsung mengenyam pendidikan di dalam itu? Kan ini adalah kesempatan yang nanti akan jika Anda sia-siakan nanti akan menyesal, pasti akan menyesal. Karena bahkan sudah diantarkan. Sekarang pondok-pondok ini saya mengamati semua sudah mulai bergerak untuk S1 kuliah untuk perguruan tinggi. Kenapa? Karena kita lihat saja sekarang ini. Untuk pendaftaran apa saja sekarang, malah sekarang ada isunya untuk bisa berangkat haji isu masih dalam tahap wacana ya. Untuk bisa berangkat haji saja harus punya ijazah. Harus punya ijazah. Jadi semua di samping adalah untuk kepentingan keilmuan, tapi juga kepentingan sebagai syarat sebagai syarat Anda nanti. Oleh karena itu kuliah iman. Kenapa? Karena di sini di samping kuliahnya murah, terus mudah, dan keilmuan tetap terjaga. Nah ini yang menjadi poin penting dalam suasana kuliah yang ada di sini. Nah sekarang ini pertanyaannya mungkin muncul dari para mahasiswa, apa sih gunanya kuliah? Kalau misalnya orientasinya adalah harta, jangan. Anda masih belum kuliah ketika lulus belum tentu Anda pekerjaan belum tentu. Tapi kesempatan untuk pekerjaan itu lebih dekat. Bukan langsung ada semua kan, itu masalah nasib kan. Tapi lebih dekat. Kenapa? Karena ini bukan seperti gorengan itu. Ketika misalnya mau dibutuhkan langsung kita goreng, masak gitu. Tidak. Ini butuh waktu. Anda harus bisa punya ijazah itu harus butuh waktu sekitar 5 tahun atau 4 tahun. Jadi emang waktunya. Jadi oleh karena itu dan kesempatan itu tak harus nunggu. Bisa jadi kesempatan itu datang tiba-tiba seperti itu. Nah, ketika kesempatan itu datang tiba-tiba, yang dibutuhkan adalah persyaratan. Persyaratan yang dibutuhkan. Nah, oleh karena itu saya menekankan, saya memberikan motivasi kepada mahasiswa agar tetap semangat dalam kuliah ini, dalam kuliah di Darussalam ini. Agar apa? Nanti kalau Anda aktif maka akan menjadi magnet bagi mahasiswa luar untuk bisa masuk di sini. Insyaallah jadi magnet. Oh, ya berarti kan ada kesan. Oh, ternyata di Darussalam itu ada kegiatannya.
sehingga orang itu akan masuk ke sini. Nah, ketika ramai baru Anda akan lebih semangat lagi nanti. Seperti itu. Nah, oke, ini adalah selayang pandang tentang perguruan tinggi ini. Selayang pandang tentang tentang perkuliahan. Terus sekarang ini pertanyaan yang paling mendasar lagi adalah apakah kuliah yang ada di sini ini resmi atau tidak atau ilegal? Pertanyaan begitu kan? Kenapa? Karena ada biasanya orang itu bertanya gini, ini resmi atau tidak? Terus yang kedua, bayarnya bagaimana? Kuliahnya bagaimana? Seperti itu kan? Pasti pertanyaan itu seperti itu. Nah, kalau masalah legalitas formal, ini kan masih penting dengan STHI Sabili Bandung. Nanti kalau misalnya di sini sudah banyak mahasiswanya dan maju, maka di sini akan bisa bentuk perguruan tinggi sendiri, akan bentuk perguruan tinggi sendiri. Tapi sekarang ini masih penting ke STHI Sabili Bandung. Kenapa? Karena untuk mengeluarkan izin itu butuh waktu dana sekitar lebih dari 2 M. Jadi kalau mahasiswa masih belum ada, sulit untuk digelar. Tapi kalau nanti mahasiswanya ternyata banyak nanti, maka tidak untuk kemungkinan perguruan tinggi yang ada di Darussalam ini bisa digelar langsung milik Darussalam. Milik Darussalam langsung. Tuh ya. Jadi dari mana awalnya? Dari Anda. Kalau Anda sepakat, maka akan menjadi magnet bagi yang lain untuk masuk di Darussalam. Insya Allah. Ini nanti seperti itu. Nah, ini yang tentang perguruan tinggi. Jadi jangan ragu-ragu tentang legalitas formal daripada perguruan tinggi ada di di Darussalam ini. Nah, sekarang ini begini, apa sih bedanya mahasiswa dengan non mahasiswa? Apa bedanya mahasiswa dengan non mahasiswa dengan bukan orang mahasiswa? Orang yang sudah terpendidik, digembleng, dididik di perguruan tinggi itu gaya bicaranya saja berbeda. Kenapa? Karena mahasiswa itu ada 3 kompetensi yang dimiliki. Yang pertama adalah harus bisa berkomunikasi, gitu ya. Bisa berkomunikasi, artinya bisa menerangkan, bisa tampil di depan orang. Itu adalah kompetensi yang harus dimiliki oleh mahasiswa. Yang kedua adalah berpikir ilmiah. Ini yang sulit kadang-kadang. Karena orang yang tidak terpendidik itu tidak tahu tentang pemikiran ilmiah. Tidak ada dasarnya. Apa ilmiah itu? Tidak ada dasarnya, tapi tidak ada dasarnya. Tapi kalau mahasiswa, ketika dia bicara, maka pasti dia akan menggunakan dasar-dasar pemikiran. Baik itu dari pemikiran orang-orang terdahulu yang sudah yang sudah keilmuannya sudah ada, dan ada bukunya dan ada kitabnya misalnya. Ada referensinya, itu namanya berpikir ilmiah. Terus yang ketiga adalah punya kemampuan punya kemampuan sosial, sosial. Jadi bisa bergaul dengan orang, tidak takut dengan siapapun. Orang bicara dengan bahasa ilmiah dia paham seperti itu. Itu pentingnya mahasiswa. Jadi 3 unsur ini yang harus dimiliki oleh mahasiswa. Jadi kalau misalnya Anda rutin kuliah, insya Allah nanti Anda akan terbiasa bicara dengan bahasa ini. Saya juga mengalami tentang santri. Santri itu memang kemampuan keilmuan kitabnya bagus. Tapi ketika misalnya dibenturkan dengan dengan masyarakat luar misalnya, dia tidak bisa mengupgrade, tidak bisa mengaplikasikan keilmuannya. Makanya kadang-kadang gaya bicaranya pun bisa kalah dengan mahasiswa yang masih minim dan masih jangkau ilmu agama tapi pintar berkomunikasi. Itu yang harus dia. Makanya kalau santri punya dasar, kan santri biasa menghafal kitab dan sebagainya kan, sudah punya
tinggal punya kemampuan, kompetensi untuk untuk mengutarakan, untuk mengaplikasikan. Jadi itu. Jadi kalau Anda sudah punya dasar, akan hebat nanti dengan penyampaian, akan bagus nanti penyampaiannya. Seperti itu. Itu yang tugas pokok daripada mahasiswa. Nah, sekarang ini langsung masuk pada pokok sekarang ini, pembelajaran. Perkuliahan kami buka dengan mata kuliah namanya dasar-dasar pendidikan. Karena ada dasar-dasar pendidikan, dasarnya letakkan dasar pendidikan. Pertanyaannya begini, Pak, apa pendidikan itu? Apa pendidikan itu? Menurut Anda, apa bedanya antara belajar dengan mendidik? Ada yang tahu? Dasar-dasar pendidikan. Ini. Pertanyaan paling mendasar adalah apa perbedaan antara mengajar dengan mendidik? Menurut Anda gimana? Apa bedanya? Ada komentar? Bisa? Mengajar dan mendidik. Mengajar atau perbedaan antara mengajar dan mendidik? Ini kan dasar kan? Kan ada kurang ajar kalau orang. Tidak apa enggak bahasanya? Nah, ini saya jelaskan. Ya. Saya jelaskan dari mendidik dulu, ya. Mendidik itu adalah suatu rencana seorang pendidik untuk mengubah karakter pendidiknya untuk lebih baik. Mengubah apanya? Mengubah karakternya. Jadi orang terpendidik dengan orang terpelajar itu beda. Ya, kalau orang terpendidik adalah dia punya karakter, misalnya sopan, baik, itu kan ya, sopan, baik. Tapi dia belum tentu punya kemampuan bukan punya kemampuan pelajar ya, belum tentu. Ini nanti akan saya bahas terpisah nanti. Jadi terpendidik tekanannya adalah pada karakter pendidik ya. Murid. Pada karakter siswa itu tekanannya. Ya, makanya saya tanyakan lagi, juara tauladan dengan juara bintang kelas itu apa bedanya? Juara tauladan dengan bintang kelas itu apa bedanya? Lihat karakter, berarti itu hasil didikan. Apakah orang bintang tauladan itu bisa dikatakan mampu di bidang pembelajaran? Belum tentu. Itu namanya orang yang terpendidik. Makanya kalau bintang biasa diberi penghargaan ya, diberi penghargaan namanya mahasiswa tauladan. Ya, dia hanya berkarakter tapi belum tentu dia menguasai bisa ranking 1 dan sebagainya ya. Ya. Terus sekarang kita masuk pada pelajar, mengajar. Apa mengajar itu? Adalah membentuk murid itu supaya untuk menguasai keilmuan. Jadi dia menguasai keilmuannya saja. Kalau di penilaian pendidikan itu ada tiga penilaian pendidikan. Yang pertama adalah kognitif. Kognitif itu adalah khusus untuk memberikan keilmuan. Tidak pada karakternya. Penilaian kognitif. Jadi orang dididik untuk mampu secara otaknya saja. Otaknya mampu saja. Itu namanya kognitif. Jadi di penilaian rapor ada pernah setelah MI dijelaskan kan ada penilaian kan? Ada kognitif, afektif, dan psikomotor. Nah, kognitif itu mendidik khusus untuk menguasai ilmu pengetahuan. Dulu penilaian itu hanya satu, kognitif. Jadi siswa itu tidak dinilai tentang karakternya. Sehingga nilai ujian itu menjadi dasar tingginya nilai. Kenapa? Karena dulu itu tidak paham tentang afektif dan psikomotorik. Jadi kognitif itu adalah keilmuan saja yang diberikan. Nah sekarang dengan perkembangan ilmu pengetahuan maka berubah menjadi 3, yaitu kognitif,
afektif, dan psikomotorik. Apa afektif itu? Afektif itu adalah sikap atau karakter. Jadi karakternya juga menjadi penilaian. Terus yang apa yang terakhir? Psikomotorik itu. Apa psikomotorik itu? Psikomotorik itu adalah keahlian atau keterampilan. Mengapa ada psikomotorik, Pak? Nah, ini pertanyaannya. Percayakah Anda sekarang bahwa ada orang bodoh? Ayo. Ada manusia bodoh? Tidak. Hah? Tidak ada. Kok begitu? Kok tahu Anda bahwa tidak ada orang bodoh? Karena bukan bodoh, Pak, tapi hanya pemalas. Malas ya, oke, bagus. Ada lagi pendapat lain? Saya ajak Anda sekarang berpikir. Adakah manusia bodoh? Tidak ada kan? Oke, makanya saya berdiri saja dulu agar Anda lebih semangat. Psikomotorik itu adalah sebuah penilaian agar siswa itu bisa dijaring. Mana punya keahlian yang mana siswa itu? Nah, sekarang manusia saya buka sekarang jendela Anda ini. Jendela saya buka sekarang pemikirannya. Dalam diri manusia itu ada empat kompetensi yang dimiliki oleh manusia. Ingat ya. Satu, auditori. Auditori itu adalah manusia punya kemampuan hanya membaca, mengamati. Jadi dia mun alako ujian tanpa bicara, dia minta. Nulis minta. Ketika dia meneliti bacaan sampai ke titik-titik paham dia. Oh, ini salah, ini benar. Itu berarti dia punya kemampuan auditori. Tidak banyak bicara. Dia tidak banyak bicara, tapi dia pinter. Biasanya kemampuan auditori ini banyak dimiliki oleh orang yang ahli eksak. Eksak itu ahli matematika. Itu. Jadi orang pendiam belum tentu dia bodoh. Berarti dia punya kemampuan auditori. Paham kan? Kemampuan apa yang tadi itu? Kemampuan auditori. Yang kedua, kemampuan visual. Ya, kemampuan visual. Orang yang punya kemampuan visual itu adalah dia pintar bicara, seperti saya kan bicara kan, itu visual namanya. Pintar bicara, kalau bicara dengan orang itu pintar. Tapi kalau suruh nulis, suruh isi ujian dia tidak bisa. Suruh buat proposal tidak bisa. Dia hanya pintar untuk bicara. Contohnya mana? Tukang pidato. Coba tukang pidato gitu, ya. Anda tukang yang pidato itu suruh meneliti, pasti ketika dia menulis pasti ada salahnya. Ada salah seperti itu. Juga kepada anak Anda, kalau ada anak Anda misalnya ketika misalnya lihat warna misalnya tertarik biru, merah, kuning, sering-sering seperti itu berarti kemampuan visual. Jadi kalau mengetes anak mudah, kamu sampai di kolom-kolom seperti itu, merah, biru, kuning. Saya baca kan. Yang biru itu dikasih kuning, bacanya kuning. Yang merah itu dikasih biru. Yang hitam itu dikasih putih. Disuruh lihat ke anak itu. Terus, oke, kelas 1 ini apa? Kalau dibaca-bacaannya, berarti itu adalah auditori. Tapi kalau dibaca warnanya, berarti dia visual. Itu mudah cara tesnya. Anda saja kalau misalnya saya akan lupa nanti. Coba Anda baca gambarnya, baca warnanya. Saya baca benar dulu. Tapi kalau sudah diulang sampai 3 kali, maka akan terpisah dengan sendirinya. Terus ada yang membaca bacaannya, ada yang baca warnanya. Itu. Jadi orang yang visual itu adalah orang yang mampu berbicara, mampu bergaya, biasa nari-nari, biasa pokoknya ketika. Dan kalau misalnya ingin memberikan pelajaran, kalau Anda guru ketemu dengan anak visual, maka jangan diberikan teks, tapi diberikan gambar. Kalau matematika, kalau misalnya diberi rumus-rumus, dia tidak paham. Tapi kalau misalnya
angsa telurnya 3 misalnya, gambar angsanya dengan telurnya, maka dia akan lebih paham. Itu ya. Oke. Yang kedua ya. Yang pertama tadi apa? Audi. Yang kedua visual. Yang ketiga kinestetik. Kinestetik itu adalah orang yang sering bergerak. Kalau ada teman saya, kamu misalnya kalau bicara, itu pasti kinestetik, sering mukul itu misalnya. Kamu ini sering mukul temannya, itu berarti itu punya kemampuan kinestetik. Orang yang bergerak, sering bergerak aktif, dia tidak bisa belajar dengan teks, tidak bisa tampil secara secara visual, tapi dia kalau misalnya diberi pelajaran dengan sambil bermain, maka dia punya kemampuan kinestetik. Jadi kalau kemudian itu sudah bisa dilemparkan saja, lemparkan apa saja, nanti dicari dikejar-kejar, itu nanti akan diambil, dia akan lebih paham. Nah makanya kalau ada anak seperti itu aktif, biarkan saja, biarkan, itu berarti kemampuan kinestetik itu. Dia punya kemampuan kinestetik, kemampuan olahraga. Biasanya olahraganya bagus, itu kinestetik juga. Yang keempat apa? Yang ketiga kinestetik ya. Jadi apa gejala-gejala apa yang bisa Anda tahu dari orang kinestetik itu adalah sering bergerak dan sering mukul orangnya itu. Pak berdiri misalnya seperti itu, mukul orangnya, jentuh-jentuh gitu. Itu kinestetik. Yang terakhir adalah musikal. Jadi kemampuan musikal. Anak ini sering biasanya kalau dia sedang menghafal, dia menghidupkan musik, tidak terganggu dengan suara-suara musik. Dia malah kalau ada musik dia hafal, malah dimatikan dia tidak hafal. Itu berarti anak punya kemampuan musikal. Nah, kalau seperti itu, maka perlu ada bunyi-bunyian yang harus diberikan. Nah, daripada semuanya ini kesimpulannya adalah tidak ada manusia itu bodoh, tapi dia punya keterampilan masing-masing. Kalau Anda menemukan di kelas ada anak lambat, daya tangkapnya itu bukan bodoh, tapi kadang-kadang ketika dibawa ke rumahnya, dipikir ulang, maka dia akan paham. Maka jangan sampai paksa siswa itu paham di dalam kelas, karena kecepatan daya tangkapnya kadang-kadang berbeda. Ada yang cepat daya tangkapnya, tapi ada yang lambat daya tangkapnya. Jadi kalau misalnya diberi pelajaran, misalnya ada anak dan misalnya sudah kamu bawa pulang saja, besok kerjakan pasti bisa. Kenapa? Karena memang lambat daya tangkapnya. Seperti itu. Nah, itu adalah dasar-dasar ilmu pengetahuan, dasar-dasar kemampuan manusia. Jadi kalau Anda sudah punya dasar seperti itu, insya Allah para putranya sudah akan bisa diteliti. Biasanya pendiam, kalau pendiam itu berarti dia biasanya anak tertua biasanya punya seperti itu. Anak tertua itu biasanya kurang aktif. Kalau punya anak tertua itu aktif, maka tunggu lagi yang anak yang kedua pasti lebih aktif lagi. Nah itu adalah tentang kemampuan manusia. Dengan pendidikan, kembali lagi ke tadi ya. Ada apa lagi? Ada kognitif ya, yang penilaian kognitif. Ada apa lagi? Afektif. Iya. Ada afektif dan ada psikomotorik. Nah, psikomotorik itu adalah keterampilan. Tuh, ada pertanyaan? Kognitif itu adalah keilmuan. Ada pertanyaan? Silakan. Mumpung nanti saya ngajarnya Anda jarang belajar. Kalau misalnya ketemu ya silakan saya berikan Anda tanya silakan. Apa saja tanyakan silakan. Tanyakan tentang. Saya alhamdulillah kalau di bidang psikologi, insya Allah ada kemampuan sedikit psikologi. Memang di komunikasi itu ada banyak mengacu pada psikologinya.
Silakan kalau misalnya Anda ada pertanyaan, tanyakan kepada saya tentang apa, tentang diri manusia, bagaimana makna manusia. Nah, itu. Silakan aja jawab. Tahu. Saya jenis-jenis manusia apa namanya jenis-jenis orang itu karakter ada seperti ini. Karakter seperti itu insya Allah bisa. Ada wajah api, wajah air, ada wajah itu nanti tahu karakternya. Cara ngambilnya bagaimana, cara bicaranya bagaimana. Jadi seperti itu. Kalau misalnya ada pertanyaan silakan tanyakan. Mumpung masih ada. Kalau tidak ada, sebenarnya itu jangan terlalu banyak agar info itu bisa langsung diterapkan. Tambahan. Iya. Karena ini judulnya dasar-dasar pendidikan. Dalam artian mahasiswa ini jurusannya banyak. Ada jurusan pendidikan, ada jurusan hukum, ada jurusan ekonomi, ada jurusan PAI dan lain-lain. Nah, jadi pendidikan secara umum ini ada. Kenapa ini ambil langsung jurusan keterangan dasar-dasar pendidikan? Karena pendidikan menyeluruh kepada seluruh jurusan yang saya sebut tadi. Nah, mungkin satu mengapa saya akan ini jurusan pendidikan atau PAI saja gitu, bukan itu ya. Nah, makanya mumpung ini ada beliau yang menerangkan, tanyakan yang kaitannya dengan ekonomi, yang kaitannya dengan hukum, yang kaitannya dengan PAI. Ya, silakan. Silakan. Mungkin ada pertanyaan, silakan. Mumpung ada tanya, kita terangkan ya. Jangan malu-malu, mahasiswa tidak boleh malu mahasiswa. Kenapa? Karena fungsi mahasiswa ini bukan siswa bukan satu arah. Mahasiswa dosen aktif, tapi Anda pasif, tapi sama-sama aktif. Ya, mungkin dosennya membaca, mahasiswa sudah baca. Iya. Kalau di di kampus-kampus Surabaya ya, dosen itu hanya datang menerima informasi, pertanyaan, ada pertanyaan langsung jangan dialog langsung dengan dosen. Ini Pak, ini misalnya besok pelajaran ini tentang dasar-dasar pendidikan itu sudah ada konsepnya, mahasiswa datang, Pak, menurut pendapat ini, bagaimana menurut Anda? Baru itu menurut dosennya itu seperti itu. Kalau di kalangan-kalangan, jadi Anda belajar seperti itu, aktif, harus aktif juga itu. Makanya kalau ada pertanyaan, tanya. Kenapa akan terbiasa nanti keberanian itu akan muncul. Jadi Anda harus berani. Jadi mahasiswa itu harus berani, bukan berani atokar, tapi berani mengimplementasikan kemampuannya. Berani pinter. Tidak harus pinter, tapi punya kemampuan, punya keberanian untuk mengutarakan. Seperti itu. Ada lagi? Ada? Silakan. Dan silakan. Masa Madura ada apa? Waktu masih ada. Masa Madura ada apa? Mumpung ada. Masih cukup. Ada? Beberapa Pak. Kalau tidak ada saya akhiri ya. Ya saya saja saya cukupkan. Mudah-mudahan perkuliahan pertama ini menjadi dasar menanamkan keilmuan kepada Anda, sehingga Anda menjadi semangat lagi untuk mengikuti perkuliahan depan ya. Dukung Darussalam ini agar cita-cita kiai tercapai, sehingga Darussalam ini nanti akan menjadi perguruan tinggi yang betul-betul dimiliki sendiri nanti. Amin. Insyaallah. Boleh Darussalam. Sekian cukup dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya lanjutkan sebelum ditutup syukur kita kepada Allah. Begini, jadwal insya Allah dalam minggu ini sudah rapat dengan Pak Ketua sudah sekarang. Kemudian kuliah ini tadi bisa terang saya dari beliau bisa terang dan beliau termasuk mendukung kepada Pak Dr. Sajid. Bukan permulaan, tapi kelanjutan langsung yang sudah lama langsung semester 3, sehingga nanti mungkin 1-2 kali kuliah lagi langsung diikuti semester 2. Karena memang sekarang memang waktunya transisi semester. Nah, makanya contohnya beliau memberikan pengarahan perkuliahan yang bersifat umum tadi, sedikit singkat dipadat, gitu kan? Nah, yang dia sampaikan, saya sudah mencatat, disampaikan lebih cerdas ya, sama zaman teknologi sekarang
sudah di pasar, nanti bisa berekam di sana. Ya sekarang sudah zaman sudah. Pada saatnya kemarin sudah daring, belajar di rumah tidak usah hadir. Itu pengaruh. Maaf ya kalau saya sebut tak ngerti, itu berian dajjal itu. Corona tidak ada. Corona itu kopi, rokok, nasi cukup. Corona, kopi, rokok, nasi cukup.